Ya Allah, gimana kita diusir, dikasih job sama orang Indo, kita ditelantarin di jalan kayak gini, nggak tanggung jawab banget. Masya Allah, aku harus kemana coba? Ini tempatnya di mana, Beb? Aku nggak tahu, kasihan kita. Udah lapar banget. Ya Allah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Kasihan TKW Taiwan ini diusir tengah malam oleh calon majikannya. Ternyata dia ditipu oleh agensinya. Dan mirisnya agensinya adalah orang Indonesia juga. Berikut kronologinya. Niat minta pindah majikan karena kerjaan terlalu berat. Hadi TKI Taiwan asal Indonesia ini malah diikat di pegunungan dan ditinggalkan begitu saja. Mirisnya barang-barang Mas Adi juga dibawa kabur oleh agensinya. Berikut kronologinya. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Kasihan TKW Taiwan ini diusir tengah malam. Ternyata dia ditipu oleh agensinya. Mirisnya agensi juga orang Indonesia. Berikut kronologinya. Ya Allah, gimana kita diusir, dikasih job sama orang Indo, kita ditelantarin di jalan kayak gini, nggak tanggung jawab banget. Masya Allah, aku harus kemana coba? Ini tempatnya di mana, Beb? Aku nggak tahu, kasihan kita. Udah lapar banget. Ya Allah. Diunggah dari salah satu akun TikTok by Sutri. Dalam videonya dia menceritakan bahwa awalnya mereka itu diberi job sama seorang agensi, entah agensi atau bukan, tapi katanya ditolong atau diberi job sama orang Indonesia. Jadi beliau tidak sendiri, di situ ada teman-teman yang lain juga guys. Jadi ada beberapa, yang mungkin ada 5 atau 6 begitu. Nah mereka itu naik taksi untuk menuju ke tempat pekerjaan. Tapi entah kenapa sesampai di sana si calon majikan tidak mau menerimanya guys. Nah secara otomatis mereka kebingungan ya, karena itu adalah tempat baru di mana mereka belum pernah ke situ sebelumnya. Apalagi kan itu waktunya bukan siang ya, tapi malam hari. Secara otomatis mereka kebingungan dong, apalagi mereka itu kan semua cewek. Nah sampai berita ini diturunkan, saya belum tahu pasti keadaan mereka sekarang bagaimana, tapi kita doakan semoga saja cepat mendapatkan pertolongan atau bantuan guys. Ya kita doakan buat mbaknya dan teman-temannya, semoga saya cepat mendapatkan bantuan atau pertolongan dan bisa mendapatkan pekerjaan yang baru guys. Nah ini buat teman-teman di luar sana ya, untuk lebih berhati-hati lagi apabila mendapatkan tawaran job gitu. Dan yang tidak kalah penting, kita juga harus mengetahui bahwa agensi itu baik atau tidak. Untuk mengetahui agensi itu baik atau tidak itu kita bisa melihat atau menanyakan ke teman-teman yang lain yang ikut agensi tersebut. Nah sebetulnya kejadian seperti ini itu udah sering sekali terjadi guys. Bahkan beberapa hari yang lalu juga ada salah satu TKI ya, mereka juga sama bernasib sama seperti ini. Nah jadi awalnya mereka itu ditawari job di pegunungan, yaitu di perkebunan begitu guys. Nah ini mereka ini diantar menggunakan taksi ke tempat tujuan atau di tempat pekerjaan baru. Tapi entah kenapa sama si taksinya itu mereka diturunkan di tengah jalan. Bahkan mereka itu tidak tahu itu di mana, sampai kebingungan begitu guys. Dan akhirnya mereka berusaha untuk meminta pertolongan gitu ya sama teman-temannya untuk bisa mencarikan taksi baru untuk menjemput mereka begitu. Nah ini bisa jadikan pelajaran buat teman-teman di luar sana ya, apabila dapat tawaran job itu lebih berhati-hati lagi lah ya. Jangan sampai bernasib sama seperti ini, karena sekarang itu banyak sekali agensi-agensi yang jahat loh guys. Jadi mereka itu bermuka dua. Kalau di depan kita itu seperti malaikat gitu, seperti dewa penolong. Tapi di belakangnya itu sangat licik sekali guys. Nah itu tadi ya guys berita yang pertama. Oke sekarang kita langsung bahas berita yang kedua.
Niat minta pindah majikan karena kerjaan terlalu berat. Hadi TKI Taiwan asal Indonesia ini malah diikat di pegunungan dan barang-barang dibawa kabur oleh agensinya. Berikut kronologinya. Nasib malang dialami oleh Hadi, salah satu pekerja migran asal Indonesia, yaitu dia menjadi korban kekejaman agensinya sendiri. Lantaran permintaan Hadi yang ingin pindah majikan karena merasa berat bekerja di tempat tersebut. Hadi bekerja pada sebuah agensi di Ciayi. Agensi yang melihat kesempatan dan peluang karena banyaknya lowongan pekerjaan di pertanian. Lantas ia merekrut Hadi untuk bekerja di sana. Namun setelah Hadi bekerja padaku dan di pekerjaan ulang di petani di Ciayi, ia hanya digaji 1.000 per hari. Itu pun masih dipotong 200 untuk makan gu di tempat tersebut. Karena merasa pekerjaannya berat dan gajinya tidak sesuai, akhirnya Hadi minta pindah majikan. Naasnya bukannya si Mas Hadi ini diberi pekerjaan baru, malah dia dibawa ke pegunungan. Dan sesampai di sana Mas Hadi diikat dan matanya ditutup. Tidak sampai di situ, barang-barang Mas Hadi juga dibawa lari oleh agensinya. Dia sempat pingsan dan keesokan harinya setelah siuman dia berusaha untuk turun gunung untuk mencari bantuan. Setelah polisi tiba di tempat kejadian, mereka segera menghubungi juru bahasa pekerja migran Indonesia terdekat. Akhirnya dia dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat dan diserahkan kepada tim khusus untuk perawatan. Setelah melakukan penyelidikan, ternyata polisi menemukan fakta yang mengejutkan. Ternyata si agensi juga pernah melakukan kejahatan sebelumnya, yaitu seperti merampok dan merampas barang milik orang lain. Dan hasil penyelidikan, gu pria berusia 50 tahun ini bisa merekrut pekerja kaburan dari Indonesia, yaitu melalui pacarnya yang juga seorang wanita asal Indonesia. Kasus ini sudah ditangani oleh otoritas Taiwan dan juga sudah ditangani oleh Departemen Ketenagakerjaan Taiwan terkait, yaitu terkait agensi ilegal tanpa izin yang mendatangkan TKI dari Indonesia. Nah, jadi ini lebih mengerikan lagi guys, ternyata agensi ini itu mereka merekrut TKI dari Indonesia dengan cara atau jalur ilegal guys. Jadi mereka ini tidak hanya mengambil TKI ilegal dari Taiwan itu sendiri, tapi juga merekrut dari Indonesia, tapi dengan cara ilegal gitu. Dan kebanyakan itu kalau agensi seperti ini mereka itu menggunakan visa turis ya, bisa juga menggunakan visa turis atau pelancong untuk mendatangkan TKI dari Indonesia. Nah, sesampai di Taiwan nanti itu mereka akan dipekerjakan biasanya sih di perkebunan gitu, atau pokoknya di tempat-tempat terpencil di mana jauh dari patroli begitu guys. Nah, jadi ini hati-hati juga ya bagi teman-teman yang berada di Indonesia. Kalau misalkan mau ke Taiwan ya, jangan tergiur dengan iming-iming gaji gede gitu ya, tapi prosesnya cepat dan tanpa biaya yang mahal, tapi kan nanti resikonya sangat berbahaya sekali. Gimana kalau kita mungkin ya sih amit-amit ya, jangan sampai kalau misalkan kita terkena masalah di sini kita tidak ada perwakilan atau kita juga susah untuk meminta bantuan guys, karena kita berstatus swasta begitu. Ya, kita doakan buat Mas Hadi ya, semoga saja beliau cepat mendapatkan keadilan gitu ya, agar prosesnya yang pasti sih beliau ini pasti akan dideportasi lah ya, pulang ke Indonesia karena memang berstatus ilegal. Tapi kita doakan semoga saja sebelum pulang nanti Mas Hadi juga mendapatkan hak-haknya gitu ya, karena ini pasti sudah mendapatkan kerugian yang luar biasa banyak. Karena bayangkan saja dia dipekerjakan dengan gaji 1.000, itu masih dipotong 200 untuk biaya makan guys. Pokoknya doa yang terbaik buat Mas Hadi ya guys, semoga saja prosesnya nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan saya doakan buat teman-teman di luar sana ya, semoga saja diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang halal.
rizki yang berkah dan rizki yang barokah, dan semoga saja kita diberikan majikan yang baik, pekerjaan yang enak, kelancaran dalam mencari rizki ya guys ya. Semoga saja kita bisa mendapatkan kesuksesan di sini dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Nah itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.